Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farizah Izmi SPD, guru BK SMP Negeri 36 Palembang, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan topik layanan pentingnya motivasi belajar. Demikian video dari saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Hari ini ada nggak yang nggak masuk? Ada. Marcel dan Edo. Keterangannya? Alfa. Oke. Marcel dan Edo keterangannya Alfa ya. Baik. Pada kesempatan siang hari ini, Ibu akan memberikan kalian layanan bimbingan klasikal. Ya, namanya kalau di bimbingan konseling itu adalah layanan bimbingan klasikal dengan topik yaitu pentingnya motivasi belajar. Tujuan dari Ibu memberikan kalian layanan ini adalah agar kalian bisa tahu betapa pentingnya motivasi belajar di dalam diri peserta didik. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ada yang mau bimbing doa? Terlebih dahulu mungkin ketua kelasnya. Siapa yang mau pimpin doa? Si cowok. Ayo nak, pimpin doa dulu. Doa belajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, kira-kira sudah siap? Siap ya. Baiklah, jadi sebelum Ibu lanjut menayangkan materi yang akan Ibu sampaikan, jadi ada langkah-langkah terlebih dahulu yang harus kalian ketahui. Yaitu pertama, Ibu akan menayangkan atau memaparkan PowerPoint, yaitu materi tentang motivasi belajar. Kemudian kedua, akan ada video motivasi yang akan Ibu tayangkan. Yang ketiga, kalian akan Ibu bagi menjadi kelompok kecil. Jadi akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok kecil masing-masing berjumlah 6 anak ya. Kemudian selanjutnya kalian di dalam kelompok tersebut akan berdiskusi. Ya, akan berdiskusi. Selanjutnya dari masing-masing kelompok akan tampil ke depan, kemudian kelompok lain akan menanggapi. Dan yang terakhir, kalian akan mengisi lembar kerja peserta didik. Jadi ada tugas lah dari Ibu di lembaran seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira ngerti? Ngerti ya? Jadi layanan yang akan Ibu berikan kepada kalian akan memakan waktu kurang lebih 2 jam pelajaran, yaitu sekitar 40 sampai 60 menit. Kira-kira sebelum Ibu lanjut memaparkan materi, ada yang mau bertanya? Tidak ada? Memaparkan PowerPoint mengenai tentang pentingnya motivasi belajar. Di sini ada yang mau bantu Ibu menjelaskan, memaparkan? Ya, boleh? Ini dah? Ya, di depan boleh. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa, sehingga menimbulkan hasrat, keinginan, semangat, dan kegairahan dalam kegiatan belajar demi mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar merupakan sebuah dorongan yang muncul secara sadar maupun tidak sadar dalam diri siswa pada saat kegiatan belajar, secara terus-menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan dicapai sehingga terjadi perubahan tingkah laku.
Oke, baik. Terima kasih Linda. Nah, jadi di sini kira-kira sudah bisa ditangkap belum motivasi belajar itu apa? Bisa. Bisa. Jadi motivasi belajar itu ada yang mau menyimpulkan apa? Ada yang mau menyimpulkan? Kena sebutkan namanya. Nama saya Sri Ramdhani dan saya akan menyampaikan pengertian dari motivasi belajar tersebut. Motivasi belajar adalah motivasi belajar adalah keinginan siswa untuk belajar. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menyimpulkan apa itu motivasi belajar? Ada yang mau menyimpulkan? Satu lagi mungkin? Ada yang mau? Oke, bisa. Motivasi belajar adalah dukungan dari diri sendiri ataupun dari orang lain untuk kita tetap meningkatkan untuk kita berprestasi atau belajar, sehingga ketika kita mendapat motivasi belajar, kita semua bisa lebih bersemangat untuk belajar dan menghafalkan materi. Oke, terima kasih Bu Linda. Oke ya, jadi motivasi belajar itu adalah dorongan. Dorongan di mana dorongan tersebut mempunyai tujuan. Tujuannya agar kalian bisa terus belajar, mau belajar agar tercapai cita-cita. Karena kalau kalian punya motivasi belajar yang positif, yang tinggi, maka itu akan bisa menggerakkan kalian bisa tercapai cita-cita. Karena kalau tidak adanya motivasi belajar, tentu cita-cita kalian juga bisa terhambat. Seperti itu. Ibu teruskan ya. Di sini ada motivasi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut UNO, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar. Yang kedua, menurut Sardiman, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu ada yang mau bantu ibu untuk menjelaskan? Yang keenam. Ada yang mau selain Linda? Oke, ibu aja ya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah menurut Slameto yang pertama adalah dorongan kognitif. Jadi kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Kemudian ada yang namanya harga diri. Harga diri yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi untuk memperoleh status harga diri. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran atau belajar dengan niat mendapatkan pembenaran dari orang lain atau teman-teman. Selanjutnya kita ke fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar adalah pertama, menentukan penguatan belajar, yaitu motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilalui. Kemudian yang kedua yaitu memperjelas tujuan belajar. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika dipelajari sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu ketekunan belajar. Seorang anak telah termotivasi untuk belajar sesuatu, berusaha mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang baik. Kira-kira dari fungsi ini apa yang bisa kalian tangkap? Ada nggak yang bisa kalian tangkap? Ada satu poin yang bisa kalian garis bawahi. Jadi dengan kalian kan motivasi belajar kan punya fungsi. Jadi fungsinya tadi yang di bawah sini memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, jadi kalau kalian punya motivasi belajar, otomatis kan yang tadinya kalian tidak tahu menjadi lebih tahu seperti itu. Dan tentunya kalau memperoleh hasil yang baik, itu tadi tujuannya akhirnya adalah tercapainya
cita-cita. Lanjut ya. Sama saja kayak belajar kesalahan. Oke, lanjut ya. Bisa lanjut? Bisa. Ada yang bertanya kira-kira sebelum lanjut? Belum ya? Nah, kemudian ada lagi fungsi motivasi belajar menurut ahli yang lain yaitu Sardiman. Motivasi belajar memiliki 3 fungsi. 1. Mendorong manusia untuk berbuat. 2. Menentukan arah perbuatan. 3. Menyeleksi perbuatan. Nah, ini yang paling penting nih. Ada cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Ada yang mau bantu ibu untuk memaparkan? Oke, boleh nak? Sambil ibu arahkan ya. Cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah membuat agenda belajar. Yang kedua, menentukan gaya belajar. Dan yang ketiga adalah istirahat. Keempat adalah coba menghindari gangguan belajar. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Dilanjutkan dengan belajar bersama teman dan perlu niat dan kemampuan yang kuat. Oke. Nah, oke, terima kasih. Di sini ada cara meningkatkan motivasi belajar. Ini kan ibu kasih poin-poin saja ya. Kira-kira ada tidak yang mau menjelaskan? Kira-kira kalau buat agenda belajar itu yang seperti apa? Membuat jadwal pelajaran. Oke, betul. Jadi buat jadwal pelajaran, kemudian menandai hal yang akan kita pelajari. oke. Lagi kira-kira menandai hal yang akan kita pelajari. Kemudian apa nak? Mengatur waktu. Bisa. Jadi tadi apa? Membuat jadwal. Membuat jadwal menandai apa yang akan kalian pelajari. Ketiga, kalian harus bisa mengatur waktu. Oke, lanjut. Tentukan gaya belajar. Tentukan gaya belajar ini seperti apa nak? Ada gaya belajar untuk misalnya kita mendengar saja dan mendengarkan menjelaskan. Ada yang dengan cara membaca catatan, dan juga dengan cara menulis. Oke, terus ada lagi nggak? Tadi katanya tadi apa yang pertama? Mendengar, kemudian kedua membaca, dan menulis catatan. menulis catatan. Oke, jadi di diri kalian masing-masing itu tentukan gaya belajarnya beda-beda. Ya kan? Yuninda tidak sama dengan Cherry tidak sama dengan yang lain seperti itu kira-kira. Nah, maksudnya tentukan gaya belajar ini, kalian kan paham kan diri kalian itu seperti apa sih gaya belajarnya? Ada mungkin yang tipenya itu adalah mengamati. Seperti itu. Ada yang tipenya mungkin lebih senang mendengar. Ada yang mungkin tipenya itu lebih suka sambil beraktivitas. Jadi gaya belajar itu ada 3 nak. Pertama ada visual, kedua ada audio. Jadi visual itu melihat. Jadi ada anak yang lebih cenderung suka belajar dengan cara kayak nonton di YouTube, nonton langsung, nonton berita seperti itu. Kalau audio itu dia lebih senang dengar. Jadi kalau yang kinestetik tadi dia lebih suka belajar tuh sambil gerak seperti itu. Jadi nggak bisa mantap di tempat duduk. Ada kan? Dari kalian pasti ada seperti itu kan? Nah, jadi mengapa poin kedua cara meningkatkan motivasi belajar adalah dengan tentukan gaya belajar. Jadi kalian mulai dari sekarang harus bisa mendalami kira-kira gaya belajar saya ini seperti apa sih seperti itu. Karena kalau kalian sudah mengetahui gaya belajar kalian itu seperti apa, maka motivasi belajar itu akan timbul seperti itu. Paham ya? 1 sampai 2 paham ya? Kemudian ketiga istirahat. Nah, kira-kira istirahat itu yang seperti apa nak? Kalau kita belajar kan pasti ada lelahnya ya Bu. Kita belajar tuh paling nggak sejam atau 2 jam. Ya. Bisa lebih dari itu. Dan tubuh kita itu kan membutuhkan istirahat. Kalau Ya. kita tidak beristirahat, pikiran kita itu jadi terganggu Bu. Sehingga di saat kita belajar kita tidak fokus di pelajaran yang kita pelajari. Oke, betul. Jadi istirahat itu tubuh kita ini kan tidak bisa semerta-merta diporsir. Betul tidak? Betul kan? Ada waktunya belajar, ada waktunya kalau zaman sekarang itu bahasanya tuh healing. Apa healing itu? Apa kira-kira healing itu? Hah? Hiburan. Jadi mencari refleksi seperti itu. Mencari hiburan. Nah, itu kan kalau bahasa sekarang kan healing ya. Kalau bahasanya ibu zaman dulu tuh refreshing. Oke. Kemudian juga, nah tubuh kalian itu butuh yang namanya istirahat.
Kalau istirahat kalian cukup, maka keesokan harinya kalian akan lebih siap menerima pembelajaran dari guru-guru seperti itu. Karena kalau kalian misalnya seharian itu main HP aja, nggak tidur. Ada yang hobi main game di sini mungkin? Ada nggak yang hobi main game? Ada pasti kan. Nah, kalau misalnya tubuh kalian tuh diporsi untuk main game aja, sampai berlarut-larut sampai nggak tidur. Kira-kira besoknya pas sekolah gimana kondisinya? Ngantuk, terus apa lagi? Capek, terus nggak fokus, terus apa lagi? Males. Nah itu. Jadi kalau kalian nggak istirahat, pertama ngantuk, kedua lelah, ketiga capek, akhirnya yang paling terakhir males. Kenapa sampai bisa males itu? Karena tubuhnya diporsir, nggak ada istirahat gitu. Ya, jadi mungkin yang kalau kalian tadi bisa belajar agak lama, misalnya nih, kalian kan pagi sampai jam 12 sudah sekolah posisinya kan. Mungkin kalian pas siang-siang yang biasa tidur siang. Kemudian nanti lanjut kegiatan yang apa, mungkin les atau mungkin ngaji seperti itu. Nanti kalau sesudah maghrib belajar sebentar, kurang lebih 1 sampai 1,5 jam lah, karena kita tuh daya ingat kita itu tidak bisa lama. Lebih dari 2 jam pasti kalian udah bosan, pasti kalian udah ngantuk, pasti kalian udah muak. Ya, itu kan yang kalian hadapi kan. Nah, setelah merasa cukup, kalian istirahat gitu. Main HP lah sebentar sekitar sejam, buka Instagram, buka apa lagi nak? Buka WA, buka apa lagi? Buka TikTok, zaman sekarang itu kan, tapi jangan joget malam-malam. Jadi kalian kan punya waktu kira-kira. Nah, sesudahnya istirahat. Jadi biar besok bisa lebih semangat lagi. Oke, lanjut ya. Coba hindari gangguan belajar. Ada yang mau bantu ibu lagi? Kira-kira coba hindari gangguan belajar itu yang seperti apa? Terus? Di sekolah ada teman Terus apa lagi? Gangguan belajar itu kira-kira tadi ya, ada yang ganggu lagi belajar, ada teman yang berisik. Kira-kira kalau teman ngajak bergibah ketika guru menjelaskan itu salah satu gangguan bukan? Gangguan kan? Kira-kira kalau misalnya lagi ada guru yang menjelaskan, teman-teman ngajak ngobrolin BTS, ganggu nggak ya kira-kira? Meskipun pada dasarnya kalian suka, gangguan bukan itu? Gangguan kan? Nah berarti sampai dari sini kalian sudah tahu kan apa itu gangguan belajar? Oke, boleh? Kalau misalnya gangguan dari diri sendiri, maksudnya ketika kita sedang belajar, tiba-tiba pikiran kita tuh tiba-tiba berisik sendiri karena kita tuh sedang overthinking dalam suatu masalah, itu bagaimana? Itu masuk gangguan belajar? Oke, itu masuk salah satu gangguan belajar dalam diri. Jadi, kalaupun mungkin kita pernah mengalami posisi yang demikian, ya, itulah tadi. Nah, kita kan diajarkan dalam agama itu kan ada zikir, ya kan, ada zikir, ada istighfar seperti itu. Mungkin ketika gangguan itu yang Bunda alami, Bunda bisa istighfar, astagfirullahaladzim seperti itu. Jadi setidaknya dengan kita beristighfar tadi bisa bisa mengklirkan apa yang kira-kira menjadi gangguan tadi seperti itu. Oke, ngerti ya Bunda ya? Ngerti kan nak sampai di sini gangguan belajar itu seperti apa? Ngerti ya? Nah jadi ya, silakan disimak. Kira-kira kalau memang ada hikmah-hikmah yang bisa kalian petik, bisa dicatat. Panggilan untuk Bapak Yunis, ada tamu di kantor. Sekali lagi kepada Bapak Yunis, ada tamu yang duduk di kantor. Lagipula kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan yang terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu.
Setelah aku sadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku sewaktu terjadinya proses belajar. Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setelah berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat menuju sekolah yang diinginkan, kami pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah dicapai. Tapi ada usaha yang signifikan. Marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Pemalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Mohon maaf, Pak Bayunis, ada tamu. Saat melihat orang lain yang lebih unggul, rasa ini beriringan dengan motivasi pun muncul. Dengan dari itu, aku berjanji pada diriku. Kita itu adalah makhluk yang tidak selamanya terpikat pada orang lain, tidak selamanya kita terpikat pada orang tua, tidak selamanya kita mengikuti orang tua kita. Namun kalau kita sudah tidak mengikuti orang tua kita atau orang lain, maka kita itu harus bergerak dalam diri kita sendiri. Tapi kalau diri kita sendiri itu tidak ada niat, merasa malas, tidak ada motivasi, maka diri kita sendiri itu pun tidak ada niat untuk melanjutkan ke hal yang lebih penting gitu, atau ke lebih yang serius. Maksudnya itu, misalnya kita pemalas nih, tapi itu nilai kita itu selamanya harus besar. Ketika teman kita memiliki nilai yang besar, kita merasa iri. Tapi di dalam diri kita sendiri kita tidak ada rasa tidak berusaha gitu. Jadi ketika kita tidak berusaha, itu yang menghancurkan diri kita sendiri. Karena suatu saat itu kita tidak bisa bergantung pada orang lain, kita harus hidup sendiri gitu. Maka kita harus meningkatkan motivasi belajar kita agar suatu saat nanti kita bisa menggapai apa yang kita inginkan. Karena dengan belajar kita bisa menggapai cita-cita kita, dan di saat itu juga kita bisa biarkan orang lain yang terbergantungan pada kita, jangan kita yang terbergantungan dengan orang lain gitu. Oke, terima kasih atas kesimpulan dari Dina. Kemudian yang lain mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari tayangan yang sudah Ibu tampilkan, mungkin apa? Jangan menganggap remeh sebuah cita-cita yang ingin kita kejar dan berusaha untuk mencapainya. Karena saat kita menganggap remeh dan menganggap sesuatu itu remeh, Bisa kita lanjut lagi ya, Nak? Oke, bisa. Nah, jadi sekarang selanjutnya adalah Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 6 orang. Karena Ibu lihat ini barisannya sudah rapi, jadi langsung Ibu tentukan saja ya. Ini kelompok paling kiri Ibu ini kelompok 1, kelompok Panggilan Yuninda. kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, Dinda, boleh kesana dulu. Pada anak-anak yang memegang kunci UKS, Nanti Dinda bilang ini mama, kunci mama. supaya kembalikan ke kantor. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi. Tugasnya adalah tuliskan di kertas lembar perwakilan saja. Kalian rangkum apa yang sudah Ibu jelaskan tentang motivasi belajar sampai ke video tadi. Kalian rangkum per poin. Nanti akan Ibu suruh perwakilan dari kelompok 1 saja maju ke depan. Oke? Bisa dimengerti tugas dari Ibu? Bisa? Oke, silakan. Oh ya, boleh. Boleh ngadep belakang, boleh bergabung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuninda Firman, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Sesungguhnya motivasi belajar adalah dorongan dari diri kita sendiri dan orang lain untuk belajar atau menggapai prestasi. Dengan adanya motivasi belajar, kita lebih bersemangat untuk menggapai apa yang diri kita inginkan. Jangan berkata tidak sebelum mencoba sesuatu, karena sesungguhnya niat dan motivasi ini bisa membuat kita jauh lebih baik. Dan jangan bermalas-malasan dan menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang tidak berguna. Lanjut, cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, ada buat agenda belajar. Yang kedua, tentukan gaya belajar. Yang ketiga, istirahat. Yang keempat, coba hindari gangguan belajar. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Dan yang keenam, belajar bersama teman-teman. Yang ketujuh juga, penuh niat dan kemampuan yang kuat. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Yuninda Firman, mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok lain. Kelompok 1 ya, diwakili oleh tepuk tangan semua. Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mewakili, yang sudah maju. Sekarang kita sudah dipaparkan kan ya presentasinya tentang motivasi belajar. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan kepada kalian bahwasannya motivasi belajar itu kira-kira penting tidak? Penting sekali. Setelah dipaparkan tadi, kalian sudah mengerti semua? Sudah mengerti ya. Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan yang penting untuk kalian tumbuhkan di dalam diri. Karena dengan kalian mempunyai motivasi belajar, tentu cita-cita yang kalian punya akan bisa diwujudkan. Betul, amin. Dan Ibu juga yakin bahwasanya kalian itu pasti memiliki semangat untuk menggapai cita-cita. Oke ya. Nah, ini Ibu punya lembar kerja. Silakan diisi terlebih dahulu. Oke, silakan dibagikan ke belakang ya. Orang mau kan? Berapa? Satu lagi. Ini Ibu ada lembar kerja. Tinggal oke ya. Nanti kalau misalnya apa namanya lagu aja sudah bunyi, yuk kita waktunya sebentar nak ya. Lembar kerja tuh cuma selembar nak ya. Silakan kalian isi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing.
Simpulkan. Bisa ngadep ke depan. Simpulkan kira-kira apa yang ingin didapat di hari ini tentang yang motivasi belajar tadi. Langsung aja nih. Hal yang dapat saya simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu motivasi belajar adalah motivasi belajar itu sangatlah penting bagi setiap orang karena motivasi belajar itu adalah dukungan bagi diri sendiri untuk mencapai atau berniat untuk melakukan sesuatu yang positif seperti contohnya adalah belajar. Nah, dengan belajar kita bisa menggapai cita-cita kita dan bisa menggapai apa yang diri kita inginkan. Dan motivasi belajar ini memiliki makna yang sangat dalam bagi diri kita sendiri sehingga diri kita itu bisa memperoleh sesuatu yang benar-benar kita hasilkan dari kita belajar. Yaitu contoh kita bisa menggapai cita-cita kita dan menggapai apa yang kita inginkan. Oke, tepuk tangan untuk Dinda. Oke, terima kasih Dinda atas kesimpulannya. Jadi yang seperti itu bilang tadi ya, bahwa motivasi belajar itu adalah sebuah dorongan yang perlu kalian miliki, perlu kalian tingkatkan, perlu kalian pahami agar pembelajaran atau dalam kegiatan belajar sehari-hari bisa membuat kalian lebih semangat, lebih bisa mewujudkan cita-cita. Kemudian ibu ingin menanyakan sama kalian, kira-kira apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan layanan dari ibu? Nah, bisa tunjuk tangan? Bisa ya? Saya merasa lebih oke. Bisa berdiri nak? Oke. Oke, bisa ditambahkan teman-temannya? Saya merasa lebih motivasi belajar. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya siapa? Yang mau lagi? Oke, berdiri. Apa yang kalian rasakan setelah mendapatkan layanan dari ibu? Dengan adanya motivasi belajar ini, saya lebih sadar bahwa belajar itu penting bagi kehidupan kita. Dan motivasi belajar ini juga membantu saya untuk berpikir dan belajar dari kesalahan bahwa belajar itu sangatlah penting bagi masa depan. Kira-kira kalau misalnya di waktu yang akan datang atau waktu lain ibu memberikan layanan seperti itu masih mau nggak? Mau. Masih mau? Kira-kira nanti topik apa yang mau kalian bahas? Nah sekarang ibu tanya kalian mau topik apa nanti dibuatkan kita bisa nanti bisa eksplorasi layanan. Tentang karir gimana? Tentang cita-cita ya? Oke, terima kasih. Baiklah, sudah cukup. Oke, sekarang setelah kita melaksanakan kegiatan lain pada siang hari ini, kita akhiri dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Sekian kegiatan layanan bimbingan klasikal dari Ibu. Mungkin di waktu yang akan datang bisa dilaksanakan kembali ya dengan topik yang berbeda. Bisa. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas waktunya, atas atas antusiasmenya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu punya lembar evaluasi yang bisa kalian isi. Ya, Nak ya? Oke, meminta waktunya sebentar ya. Si sekarang Bu. Ya, isi sekarang. Itu ada 10 pernyataan. 10 pernyataan yang bisa kalian contreng sesuai dengan kondisi ya. Kelas 7
gantian dulu. Oke, silakan diisi